Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, peserta responsi simulasi tahun ajaran 2023-2024. Pada video ini akan dibahas mengenai pembuatan model simulasi menggunakan software Arena dari studi kasus jasa yang menjadi objek simulasi. Sebelum memulai pembuatan model simulasi, teman-teman perlu membaca dan memahami studi kasus yang tertera pada modul. Pada studi kasus ini, kita akan membuat simulasi dari sistem pencucian mobil. Setelah memahami studi kasus jasa, perlu diketahui bahwa telah dilakukan beberapa uji dan pembuatan model konseptual sebelum melakukan pembuatan model simulasi Arena. Pembuatan model konseptual sebelumnya membantu untuk menunjukkan hubungan interaksi antar elemen pada sistem. Berikut merupakan model konseptual yang harus dipahami sebelum membuat model simulasi Arena. Setelah memahami model konseptual, mari kita lanjutkan dengan membuat program simulasi Arena. Teman-teman bisa membuka terlebih dahulu software Arenanya, setelah itu klik File, dan Save As untuk menyimpan program Arenanya. Untuk nama file, bisa dibebaskan, dan di sini saya memberi nama Arena Jasa. Kemudian teman-teman bisa klik Save. Langkah pertama, kita perlu membuat terlebih dahulu untuk kedatangan entitasnya. Di sini teman-teman bisa menuju ke basic process, kemudian grab module create, dan dilepaskan di canvas. Setelah itu, untuk mengubah isi dari module create ini, kita bisa klik 2 kali pada module create. Kemudian untuk namanya kita ganti menjadi kedatangan mobil pelanggan. Kemudian untuk entity type-nya ini sendiri, kita bisa beri nama mobil data. Setelah itu, untuk type-nya ini sendiri, kita bisa ganti menjadi expression, karena kita akan mengganti dengan data waktu yang telah kita hitung sebelumnya. Untuk expression-nya, kita akan ganti dengan hasil dari fitting bit distribution yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian untuk unitsnya kita ganti menjadi seconds. Lalu kita juga bisa mengatur kedatangan untuk tiap waktunya. Di sini kita tentukan untuk setiap kedatangannya adalah satu entitas. Kemudian untuk max arrival-nya adalah infinite, dikarenakan kita tidak akan membatasi kedatangan mobil pada satu harinya. Kemudian teman-teman jika sudah selesai bisa diklik saja OK. Selanjutnya kita akan menetapkan nilai baru untuk suatu entitas. Di sini kita bisa melakukan dengan mendrag module assign. Kemudian untuk assign-nya ini sendiri kita ganti menjadi assign mobil pelanggan. Lalu assignment-nya ini bisa kita isi dengan nilai yang akan kita tambahkan kepada entitas tersebut. Untuk yang pertama kita bisa mengganti type-nya menjadi entity type, kemudian untuk namanya kita ganti menjadi mobil pelanggan. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan nilai lainnya. Kita klik Add lagi, kemudian kita ganti menjadi entity picture. Di sini fungsinya untuk menandai apakah di bagian tersebut, di proses tersebut, dan di modul tersebut akan ada entitas yang berjalan. Kemudian entity picture-nya kita ganti menjadi picture truck. Klik OK. Karena sudah selesai, di sini teman-teman bisa klik OK aja. Langkah berikutnya, kita akan membagi aliran entitas menjadi 2 untuk memisahkan entitas mobil dengan pelanggan menggunakan modul spread. Jadi di sini teman-teman bisa langsung saja drag, kemudian klik 2 kali pada modul spread-nya. Nah, untuk namanya ini sendiri kita ganti menjadi spirit mobil dan pelanggan. Untuk type-nya adalah duplicate original. Kemudian untuk percent cost to duplicate-nya adalah 50. Duplicate-nya adalah 1.
type duplicate original ini itu digunakan untuk menduplikasikan entitas yang sudah ada, yaitu entitas mobil, di mana hasil duplikasinya nanti dipisahkan ke aliran yang beda. Kemudian untuk persen cost-nya ini diisikan dengan 50 dikarenakan jumlah duplikasinya adalah 1. Jadi meskipun kita membagi menjadi 2, tetapi jumlah duplikasinya kita tetap isikan 1 dikarenakan satu entitas lainnya merupakan entitas original. Jika sudah selesai, kita bisa klik OK saja. Lalu di sini, jika teman-teman ingin menghubungkan antara satu modul dengan modul lainnya, teman-teman bisa menggunakan fitur Connect. Nah, untuk fitur Connect-nya ini, teman-teman bisa temukan di bagian bar, kemudian diklik saja, dan dihubungkan dari satu modul ke modul lainnya. Setelah kita melakukan spirit mobil dan pelanggan, selanjutnya adalah kita memberikan nilai untuk mobil yang telah di-spirit. Jadi kita drag modul assign, kemudian kita klik 2 kali. Di sini kita ganti dengan assign mobil siap dicek. Kemudian untuk assignment-nya ini sendiri, kita dapat isikan yang pertama adalah atribut. Perbedaan dari atribut dan juga entitas yang akan kita gunakan adalah ketika entitas, maka nama yang digunakan untuk entitas di setiap assign yang baru itu adalah nama yang paling terakhir. Sedangkan untuk atribut itu akan melekat pada entitas dari awal hingga akhir, walaupun nantinya terdapat perubahan nama dari entitas yang dibuat. Kemudian untuk atribut name-nya kita ganti menjadi mobil pelanggan 1. Kemudian kita klikkan OK. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk entity type-nya juga. Di sini kita beri nama mobil siap dicek. Lalu kita add lagi untuk entity picture-nya. Kita klik OK. Jika sudah selesai, kita bisa klik OK lagi. Di sini teman-teman jangan lupa untuk selalu menggabungkan satu modul dengan modul lainnya. Setelah dilakukan pemisahan dan pemberian nilai-nilai baru, entitas mobil akan mulai memasuki station pertama. Teman-teman bisa milih menu Advanced Driver, kemudian drag modul station. Lalu dikarenakan untuk proses pengecekan, pencucian, dan pengeringan berada pada station 2, maka di sini untuk stationnya kita ganti menjadi station 2. Untuk station type-nya adalah station name-nya juga kita ganti menjadi 2. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa klik OK. Pada station 2, kita memiliki 3 server untuk masing-masing prosesnya. Maka dari itu, kita perlu memberikan modul decide untuk memilih dari satu entitas itu akan dilayani pada server 1, 2, atau 3. Teman-teman bisa drag modul decide, kemudian klik 2 kali pada modulnya. Di sini untuk decide-nya kita ganti menjadi decide cek cuci kering. Kemudian type-nya, ini kita ganti menjadi Anyway by Chance, karena kita akan membaginya menjadi 3 server. Selanjutnya kita bisa add. Kemudian untuk persennya diisi menjadi 33. Hal ini dikarenakan dari 100% itu dibagi menjadi 3 server dengan probabilitas yang sama untuk masing-masing servernya. Kemudian kita tambahkan lagi sekali 33. Kemudian klik OK. Di sini kita cukup memasukkan 2 saja karena untuk server yang terakhir itu masuk ke dalam kondisi else-nya. Kita klik OK. Sebelum menambahkan modul lainnya, kita akan melakukan pengaturan untuk jumlah resource yang akan digunakan pada layanan jasa ini. Teman-teman bisa ke menu Basic Process, kemudian pilih modul Data Resource. Akan ditampilkan tabel seperti berikut. Lalu, teman-teman bisa menambahkan informasi yang terlewat seperti kapasitas dan juga lain-lain. Caranya adalah klik 2 kali pada bagian putih. Kemudian untuk resource name-nya bisa digantikan sesuai dengan resource yang dibutuhkan. Mungkin yang pertama di sini adalah karyawan pengecekan.
Lalu untuk kapasitasnya, kita memiliki 6 resource pada karyawan pengecekan. Selanjutnya untuk menambahkan baris baru, dapat dengan klik 2 kali pada halaman putih. Kemudian teman-teman bisa tambahkan resource lainnya sesuai dengan keterangan tabel berikut. Setelah seluruh resource telah ditambahkan, selanjutnya adalah kita akan melakukan drag untuk modul proses. Kemudian untuk prosesnya ini sendiri akan kita ganti namanya menjadi proses pengecekan mobil 1. Hal ini dikarenakan pada proses pengecekan mobil terdapat 3 server. Nah, maka dari itu kita akan membuat untuk server yang pertama terlebih dahulu. Untuk type yang akan kita gunakan adalah standard. Kemudian di sini terdapat beberapa action yang bisa kita pilih, yaitu ada delay, says delay release, dan juga delay release. Untuk action delay, ini berfungsi untuk menunda entitas selama waktu tertentu tanpa memerlukan sumber daya. Kemudian untuk says delay, ini berfungsi untuk mengambil alih sumber daya dan menunda entitas selama waktu tertentu. Kemudian untuk says delay release, pada bagian says-nya itu berfungsi untuk mengambil sumber daya, kemudian delay-nya untuk menunda entitas selama waktu tertentu, dan release-nya adalah melepaskan sumber daya ketika proses tersebut telah selesai. Lalu untuk delay release, berfungsi untuk menunda entitas selama waktu tertentu, dan kemudian melepaskan sumber daya yang telah dialokasikan sebelumnya. Di sini kita akan menggunakan modul says delay release. Lalu untuk priority-nya kita biarkan medium saja. Kemudian untuk resource-nya di sini pada proses pengecekan kita memerlukan satu resource berupa karyawan pengecekan. Maka kita dapat klik tombol add. Kemudian kita tambahkan resource name-nya, kita drag ke bawah, lalu kita pilih karyawan pengecekan. Untuk kuantitinya adalah 2. Kita klik OK. Lalu kemudian ke bagian bawah, di sini terdapat delay type. Untuk delay type-nya, karena kita akan mengisikan hasil dari fitting distribution yang kita temukan sebelumnya, maka kita ganti menjadi expression. Lalu untuk units-nya kita ganti menjadi seconds. Untuk expression-nya kita pilih atau kita gantikan dengan fitting distribution yang telah kita temukan sebelumnya. Teman-teman bisa copy paste aja. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa klik OK. Lalu untuk membuat server 2 dan 3, dikarenakan resource dan juga data waktunya ini adalah sama, maka kita bisa melakukan copy paste aja pada proses pengecekan mobil 1. Lalu jangan lupa untuk tetap digantikan namanya, dikarenakan nama dari tiap-tiap modelnya harus berbeda. Sini kita ganti 2. Kita klik OK, dan pada server 3 kita ganti menjadi 3. Lalu teman-teman bisa menghubungkan dari modul decide ke tiap-tiap prosesnya. Di sini teman-teman bisa klik 2 kali pada connect, lalu kita hubungkan saja. Setelah proses pengecekan mobil telah dibuat, maka hal selanjutnya adalah kita mendrag modul assign. Di sini fungsinya untuk memberikan nilai baru pada entitas yang telah melalui proses pengecekan mobil. Jadi bisa klik 2 kali, lalu kita ganti namanya assign mobil siap dicuci 1. Untuk assignment-nya kita bisa tambahkan berupa entity type. Lalu untuk entity type-nya kita ganti mobil siap dicuci. Perlu diingat, dikarenakan di sini terdapat 3 server, maka kita harus membedakan untuk entity type-nya, yaitu mobil siap dicuci 1. Kita klik OK, lalu klik OK lagi. Dikarenakan hal ini juga berlaku pada server kedua dan ketiga, maka teman-teman bisa melakukan copy paste terhadap modul assign.
Jangan lupa untuk digantikan juga untuk nama dari modulnya dan juga nama dari entity type-nya. Kita bisa edit, kemudian kita ganti menjadi mobil siap dicuci 2. Begitu pula pada server 3. Setelahnya teman-teman bisa menghubungkan menggunakan modul connect. Setelah modul assign dibuat, proses selanjutnya adalah kita mendrag modul proses lagi untuk melakukan proses pencucian mobil. Di sini teman-teman bisa klik 2 kali, kemudian kita ganti menjadi proses pencucian mobil 1. Untuk type-nya tetap standar, lalu untuk action-nya kita ganti menjadi Says Delay Release lagi. Untuk resource-nya, kita perlu tambahkan yang pertama adalah snow wash, kemudian kuantitinya adalah 1. Kita tambahkan lagi untuk resource yang kedua adalah power spray, kuantitinya adalah 1. Kemudian yang ketiga adalah hidrolik, kuantitinya adalah 1. Kemudian yang terakhir adalah karyawan cuci kering, kuantitinya adalah 3. Kemudian klik OK. Untuk delay type-nya kita gantikan menjadi expression. Untuk units-nya seconds. Kemudian expression-nya ini kita bisa lakukan copy paste pada fitting distribution sebelumnya. Jika sudah selesai, teman-teman bisa klik OK. Lalu kita bisa copy paste untuk proses pencucian mobil 1 ini. Dikarenakan pada server 2 dan 3, kita membutuhkan resource yang sama dan juga data waktu yang sama. Jangan lupa untuk diganti untuk nama modulnya. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan connect. Setelah proses pencucian mobil ini, kita juga perlu menambahkan nilai baru lagi, sehingga kita drag modul assign. Kemudian kita ganti namanya menjadi mobil siap dikeringkan. Assign mobil siap dikeringkan 1. Dikarenakan ini adalah server 1. Kemudian assignment-nya kita bisa tambahkan entity type. Kita ganti menjadi mobil siap dikeringkan 1. Klik OK. Kemudian untuk entity picture-nya kita bisa tambahkan juga. Kita ganti menjadi picture truck. Lalu ini begitu pula pada server 2 dan 3, maka kita bisa lakukan kopas saja. Jangan lupa teman-teman untuk diganti pada server 2 dan 3-nya. Untuk yang perlu kita ganti adalah nama modulnya, kemudian juga untuk entity type-nya. Kemudian klik OK. Begitu pula pada server ketiga. Jika sudah selesai, teman-teman bisa melakukan connecting lagi. Selanjutnya kita akan melakukan proses pengeringan mobil. Sini kita drag modul proses. Untuk prosesnya kita ganti menjadi proses pengeringan mobil 1. Lalu untuk action-nya kita ganti menjadi Says Delay Release. Untuk resource-nya sendiri, kita akan menambahkan terdapat 2 resource, yaitu yang pertama, terdapat Kanibu 1. Untuk kuantitinya adalah 1. Kemudian kita tambahkan lagi, untuk resource kedua, yaitu karyawan cuci kering. Untuk kuantitinya adalah 3. Lalu klik OK. Kemudian untuk delay type-nya, di sini kita gantikan menjadi expression, kemudian unitnya second. Untuk expression-nya bisa kita copy paste lagi dari fitting distribution yang telah dilakukan sebelumnya.
Jika sudah selesai, bisa klik OK. Lalu kita melakukan copy paste pada server 2 dan 3. Sini kita ganti nama modulnya, proses pengeringan mobil 2, dan pada server 3 kita gantikan menjadi 3. Kita klik OK, lalu kita lakukan connecting. Selanjutnya, output dari ketiga proses pengeringan akan digabungkan menggunakan modul batch. Hal ini bertujuan untuk output dari ketiga server berada dalam satu antrian proses yang sama menuju ke station 3. Nah, di sini kita langsung saja drag modul batch. Kemudian klik 2 kali. Untuk batch-nya ini kita ganti menjadi batch mobil sudah kering. Kemudian type-nya adalah permanen. Dikarenakan untuk kemudian hari kita tidak akan memisahkan lagi untuk mobilnya ini sendiri. Kemudian untuk batch size-nya kita ganti menjadi 1. Hal ini dikarenakan kita tidak menggabungkan dua entitas atau beberapa entitas menjadi 1, namun kita hanya ingin mengurutkan atau membuat antrian dari satu mobilnya, sehingga tidak ada mobil yang akan kita gabungkan menjadi satu entitas. Kemudian rule-nya adalah any entity, yang berarti setiap entitas yang melewati batch ini maka akan terdampak pada modul batch-nya. Kemudian kita klik OK. Di sini kita bisa menggabungkan tiap modul proses kepada modul batch mobil. Jika sudah selesai, proses selanjutnya adalah kita memberikan nilai pada entitas yang telah melalui proses pengeringan ini sendiri. Kita bisa drag modul assign. Kita klik 2 kali, kemudian kita ganti namanya assign mobil siap dipoles. Lalu untuk assignment-nya kita bisa tambahkan. Kita ganti untuk entity type-nya, yaitu adalah mobil siap dipoles. Lalu untuk entity picture-nya kita ganti menjadi picture truck. Kemudian klik OK. Setelah melalui modul assign, hal selanjutnya entitas tersebut akan dipindahkan ke station 3. Maka dari itu kita memerlukan modul root. Di sini teman-teman bisa pilih advance transfer, kemudian drag modul root. Di sini kita perlu mengeditnya. Untuk nama rutenya sendiri di sini adalah root mobil. Kemudian untuk root time-nya kita bisa isikan dengan fitting distribution yang telah kita lakukan pada data waktu perpindahannya. Kemudian untuk unitnya kita ganti menjadi second. Kemudian destination type-nya adalah station. Dan untuk station name-nya adalah station 3. Kita klikkan OK. Lalu jangan lupa untuk melakukan connecting antara satu modul ke modul lainnya. Setelah melakukan proses pengeringan, maka mobil akan dipindahkan dan diterima ke station 3. Maka dari itu kita bisa drag modul station. Kemudian kita klik 2 kali. Di sini untuk stationnya kita ganti menjadi station 3. Station name-nya menjadi station name station 3. Untuk station type-nya tetap station. Di sini kita bisa klikkan OK saja. Hal selanjutnya, dikarenakan proses perawatan dan finishing ini sendiri terdapat 3 server, kita bisa melakukan reset kembali seperti di proses sebelumnya. Kita buka untuk basic proses, kemudian drag modul design. Di sini untuk nama desainnya kita bisa ganti menjadi desain perawatan dan finishing. Kemudian untuk type-nya di sini kita ganti menjadi N-way by change. Hal ini dikarenakan kita akan membaginya berdasarkan persentase.
Kemudian kita tambahkan lagi sebanyak 2 kali, agar untuk yang ketiganya dia masuk ke dalam else. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita akan mendrag modul proses. Hal ini berfungsi untuk proses perawatan mobil. Dikarenakan terdapat 3 server, maka kita yang pertama membuat untuk server 1 dulu. Di sini proses perawatan mobil 1. Kemudian type-nya adalah standard. Untuk action-nya kita ganti menjadi say stili release. Karena kita akan mengambil sumber daya, kemudian menggunakannya dan akan melepasnya setelah proses ini telah selesai. Kita add, kemudian type-nya itu resource. Untuk resource name-nya, di sini kita bisa tambahkan vacuum cleaner dan juga karyawan pengecekan. Untuk vacuum cleaner-nya kita quantity-nya adalah 1. Kemudian untuk karyawan pengecekan, di sini kita memerlukan 2. Kita klik OK. Untuk delay type-nya kita gantikan menjadi expression karena kita akan menambahkan hasil dari fitting distribution sebelumnya. Untuk expression-nya. Kemudian setelah selesai, maka kita klik OK. Lalu dikarenakan data waktu dan juga resource yang akan digunakan pada server 2 dan server 3 itu sama dengan server 1, maka kita bisa melakukan copy paste saja. Di sini jangan lupa teman-teman untuk menggantikan nama modulnya, dikarenakan nama modul harus unik. Jika sudah selesai, kita bisa melakukan connecting untuk yang titik pertama untuk server pertama, titik kedua server kedua, dan untuk else-nya adalah server ketiga. Jika sudah selesai, tidak lupa kita akan memberikan nilai baru terhadap entitasnya. Maka kita drag modul assign, kemudian untuk assign-nya, kita ganti menjadi assign mobil siap di finishing. Karena menandakan untuk server 1. Untuk assignment-nya kita tambahkan entity type. Untuk entity type-nya kita ganti menjadi mobil siap di finishing 1. Kemudian kita klik OK. Lalu kita tambahkan juga untuk entity picture-nya. Kita klik OK lagi. Nah, di sini kita bisa melakukan copy paste lagi untuk server 2 dan server 3-nya. Namun jangan lupa teman-teman bisa menggantikan untuk nama modulnya. Kita ganti jadi 2 dan juga kita perlu mengedit assignment-nya. Di sini untuk entity type-nya kita gantikan menjadi 2 juga. Untuk server 3 juga berlaku seperti yang tadi. Kemudian kita klik OK. Jika sudah kita assign, maka proses selanjutnya adalah proses finishing. Maka kita drag modul proses. Kita ganti menjadi proses finishing mobil 1. Lalu untuk type-nya adalah standar. Untuk action-nya kita bisa ganti menjadi say stili release. Untuk priority-nya adalah medium, dan resource-nya kita bisa sesuaikan dengan proses finishing-nya. Kita add. Untuk resource pertama, di sini kita memerlukan Kanebo 2. Quantity-nya adalah 1. Kemudian kita tambahkan wax file. Quantity-nya 1. Dan yang terakhir adalah karyawan pengecekan. Quantity-nya adalah 2. Untuk delay type-nya kita ganti menjadi expression. Untuk unit-nya juga second. Dan expression-nya kita bisa kopas dari hasil fitting distribution pada proses finishing. Lalu kita klik OK. Di sini kita bisa melakukan copy paste lagi dikarenakan untuk resource dan data waktunya kita sama dengan server 1. Kita ganti untuk nama modulnya 2. Kita ganti menjadi proses finishing mobil 3. Oke, jangan lupa kita melakukan connecting lagi. Kemudian setelah
mobil melakukan proses finishing di salah satu server, kita akan menggabungkan dari 3 server tersebut menjadi satu server dengan menggunakan modul batch seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita ganti untuk batch-nya, ini adalah batch penggabungan mobil. Kemudian type-nya adalah permanen. Batch size-nya kita ganti menjadi 1 karena kita hanya akan membuat sebuah antrian saja. Save creation-nya adalah class. Untuk rule-nya adalah any entity. Jika sudah selesai, kita bisa klik OK. Kemudian kita gabungkan atau kita lakukan connecting dari tiap servernya kepada satu batch ini. Setelah dari seluruh entitas mobil kita gabungkan menjadi satu server atau satu antrian, di sini kita akan melakukan proses assign. Kita drag modul assign. Di sini kita ganti menjadi assign mobil selesai. Nah, di sini assignment-nya kita bisa tambahkan. Kita beri nama entity type-nya adalah mobil selesai. Kemudian kita klik OK. Lalu kita tambahkan entity picture-nya. Kita klik OK lagi, dan jika sudah selesai kita bisa klik OK. Jadi kita lakukan connecting dulu dari batch ini ke assign. Jika sudah selesai, kita akan kembali ke modul spirit yang di awal tadi, spirit mobil dan pelanggan. Di sini, untuk titik duplicate-nya adalah dianggap sebagai jalur untuk entitas pelanggan dikarenakan pelanggan akan melakukan proses registrasi secara terpisah dari mobilnya. Maka dari itu kita perlu memberikan nilai baru untuk mengetahui bahwa entitas tersebut adalah pelanggan. Di sini kita bisa drag modul assign di bagian bawah. Kemudian kita ganti nama assign-nya menjadi assign pelanggan. Untuk assignment-nya, kita tambahkan dari atributnya seperti halnya dengan yang mobil tadi. Kita ganti untuk atribut name-nya, karena kita ingin menyamakan dengan atribut name yang ada di mobil, maka kita bisa drag saja, kemudian pilih mobil pelanggan 1. Untuk milih filenya tetap 1, kemudian kita klik OK. Kemudian kita juga perlu menambahkan untuk entity type-nya. Di sini kita beri entity type. Untuk nama entitasnya, kita ganti menjadi pelanggan. Klik OK. Lalu kita bisa menambahkan visualnya juga. Bisa kita tambahkan entity picture-nya, kemudian picture woman. Kita klik OK. Jika sudah selesai, terdapat atribut, entity type, dan juga entity picture. Kita klik OK. Selanjutnya, ketika selesai kita memberikan nilai pada pelanggan, maka kita bisa melakukan proses registrasi. Ini kita drag proses, kemudian kita klik 2 kali, kita ganti namanya menjadi proses registrasi. Kemudian untuk action-nya kita ganti menjadi Says Delay Release. Untuk resource-nya ini sendiri kita bisa add. Kemudian untuk resource name-nya kita pilih dari karyawan Regis, quantity-nya adalah 1. Lalu untuk delay type-nya adalah expression karena kita akan menambahkan atau mengisi dari hasil fitting distribution sebelumnya. Units-nya second. Expression-nya kita melakukan kopas saja dari hasilnya. Jika sudah selesai, teman-teman bisa melakukan klik OK saja. Di sini setelah melakukan proses registrasi, maka kita juga perlu menambahkan nilai baru lagi kepada entitas pelanggannya. Di sini teman-teman bisa drag modul assign, kemudian klik 2 kali, kita ganti namanya menjadi assign pelanggan menunggu mobil. Untuk assignment-nya kita bisa ganti menjadi, kita tambahkan entity type, kita beri nama pelanggan menunggu mobil. Kemudian kita tambahkan entity picture-nya dengan
picture woman. Kita klik OK. Jika sudah selesai, kita klik OK lagi. Setelah di-assign, kita akan mempertemukan pelanggan dengan mobil yang telah melalui proses finishing. Cara mempertemukannya adalah kita menggunakan modul match. Jadi, kita bisa drag dulu untuk modul match-nya. Untuk modul match ini, kita bisa klik di Advanced Process, kemudian kita drag modul match. Kita taruh di setelahnya assign mobil selesai dan juga assign pelanggan menunggu mobil. Baik, di sini dikarenakan kita menggunakan modul match, jadi untuk modul ini digunakan untuk membawa beberapa entitas sekaligus ke antrian yang berbeda berdasarkan dari kecocokannya. Jadi di saat ada satu kecocokan, satu entitas pada setiap antriannya akan lepas dan juga bertemu. Sehingga pada modul ini nantinya akan dilihat kecocokan antara pelanggan dan juga mobil. Jadinya, ketika terdapat kecocokan, entitas pelanggan dan mobil ini akan dilepas secara bersamaan. Nah, di sini dikarenakan terdapat dua titik, jadi untuk satu titiknya itu untuk assign mobil selesai, dan untuk satu titiknya digunakan untuk pelanggan menunggu mobil. Di sini kita bisa melakukan connecting. Untuk modul match ini, kita bisa ganti namanya menjadi match mobil dan pelanggan. Untuk number to match-nya adalah 2. Lalu untuk type-nya di sini adalah kita ganti. Ini di sini terdapat 2, ada any entities dan juga based on attribute. Untuk any entities di sini itu mencocokkan berdasarkan satu entitas yang masuk ke match dari assign mobil selesai dan juga satu entitas yang masuk dari pelanggan setelah melalui proses registrasi. Nah, dikarenakan kita akan mencocokkan dari mobil dan juga pelanggan yang datang secara bersamaan, maka kita bisa based on atribut yang telah kita beri pada tiap entitasnya. Untuk atribut name-nya di sini kita ganti menjadi mobil pelanggan 1. Setelah itu kita bisa klik OK. Setelah selesai, kita akan menyatukan dari dua entitas mobil dan pelanggan menjadi satu entitas. Maka dari itu kita bisa menggunakan modul batch. Ini kita drag modul batch-nya. Kemudian kita klik 2 kali, kita ganti namanya menjadi batch mobil dan pelanggan. Untuk type-nya adalah permanen, batch size-nya adalah 2. Hal ini dikarenakan kita akan menggabungkan 2 entitas menjadi output satu entitas. Kemudian untuk save creation-nya adalah less, kemudian rule-nya adalah any entity. Kita klik OK. Lalu, di kanan match ini, untuk output-nya terdapat 2 titik, kita bisa menghubungkan kedua titik ini ke dalam satu batch. Nah, setelah kita melakukan batch, kita akan menambahkan nilai baru terhadap mobil dan pelanggan yang sudah digabungkan tadi. Kita drag modul assign. Kemudian kita ganti namanya menjadi assign mobil dan pelanggan selesai. Lalu untuk assignment-nya kita bisa tambahkan entity type. Namanya adalah mobil dan pelanggan selesai. Lalu untuk entity picture-nya kita ganti menjadi entity picture truck. Lalu jika sudah selesai, kita bisa klik OK. Pada langkah terakhir, teman-teman dapat menggunakan modul dispose pada menu basic process. Jadi kita drag modul dispose-nya. Nah, untuk modul dispose ini digunakan untuk menandakan titik akhir dari aliran entitas pada model simulasinya. Jadi di sini kita bisa ganti namanya menjadi dispose mobil pulang. Baik, jangan lupa kita perlu mengconnecting dari tiap-tiap modulnya. Setelah selesai, teman-teman dapat mengecek kembali terkait resource apakah data-data yang dimasukkan sudah selesai dengan keadaan sistem nyatanya. Jika semua data sudah dicek, maka selanjutnya kita akan melakukan run program. Sebelum melakukan run program, teman-teman dapat terlebih dahulu memunculkan kolom variabel untuk menunjukkan banyak output dari program yang telah dibuat. Berikut merupakan kolom dari variabelnya.
Jadi apabila teman-teman belum memiliki kolom variabel, maka yang perlu dilakukan adalah dengan pilih menu view, kemudian pilih toolbars, kemudian mencentang bagian animate di layar. Kemudian setelah selesai, teman-teman bisa klik OK saja. Jika sudah muncul untuk menu variabelnya, teman-teman bisa klik, kemudian kita dapat memilih expression-nya. Untuk expression yang akan kita pilih, kita bisa drag down, kemudian kita pilih dispose mobil pulang. Jika sudah selesai, teman-teman bisa klik OK saja. Kemudian teman-teman akan diarahkan untuk menempatkan dari variabel tersebut. Di sini teman-teman dibebaskan, namun untuk mempermudah melakukan tracking, bisa diletakkan di bagian bawah dispose mobil pulang. Setelah memunculkan kolom variabel ini, kita akan melakukan run setup terlebih dahulu. Teman-teman dapat memilih run, kemudian memilih setup, dan dikarenakan kita akan menjalankan program untuk 1 hari pelayanan selama 12 jam, maka untuk number of replication-nya adalah 1, kemudian replication length-nya adalah 12, dan hours per day-nya adalah 24. Untuk time units-nya bisa dipastikan kita menggunakan yang hours. Kemudian kita bisa mengklik OK. Jika sudah melakukan run setup, maka teman-teman bisa melakukan run pada program. Di sini teman-teman bisa perhatikan pada bagian bar, kemudian bisa klik pada tanda segitiga ini, atau Go, bisa diklik saja. Di sini teman-teman bisa melihat dari pergerakan tiap entitas pada tiap-tiap proses yang ada pada simulasi. Nah, setelah selesai, maka teman-teman akan ditampilkan pop-up. Di sini kita akan memilih pada bagian Yes, dikarenakan kita akan melihat hasil dari program simulasi yang sudah kita buat. Akan tertampil seperti berikut, dan dapat diketahui bahwa output yang dihasilkan adalah sebesar 42. Kemudian, kita akan melakukan analisis report untuk melihat kinerja dari sistem tersebut. Berdasarkan pernyataan owner dalam studi kasus, bahwa sistem memerlukan adanya optimalisasi waktu dari setiap proses cuci mobil agar waktu yang dibutuhkan per mobilnya bisa dipersingkat sehingga akan meningkatkan output yang dihasilkan. Maka, kita perlu menganalisis terkait flow time dan juga waiting time dari sistem. Jika kita ingin melihat flow time-nya, maka kita bisa memilih menu entity. Kemudian kita bisa perhatikan pada bagian total time-nya. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa mobil pelanggan selesai dilayani rata-rata membutuhkan waktu hingga 0,27 jam. Dengan waktu tercepatnya adalah 0,25 jam dan waktu terlamanya adalah 0,31 jam. Pada program Arena, beberapa operator dapat menyelesaikan beberapa proses pada waktu yang sama. Contoh, pada kelompok karyawan cuci kering akan mengerjakan tugas berupa mencuci dan mengeringkan mobil. Sedangkan pada karyawan pengecekan akan mengerjakan tugas berupa pengecekan mobil, perawatan, dan juga finishing. Untuk alokasi dari masing-masing kelompok ada 3 cuci kering per server dan 2 pengecekan per server dengan masing-masing 3 server. Jadi, semisalkan 3 orang pertama selesai mencuci mobil, maka akan dilanjut mengeringkan mobil yang sama tanpa dilakukan perubahan operator yang berbeda. Untuk waiting time-nya sendiri, kita dapat melihat pada bagian queue, lalu akan tertampil hasil seperti berikut. Nah, di sini kita dapat perhatikan bahwa terdapat waiting time pada bagian match mobil dan pelanggan. Hasil dari pada bagian match mobil dan pelanggan, ini rata-rata membutuhkan waktu tunggu 0,23 jam, dengan waktu tercepatnya adalah 0,2 jam. Kemudian, untuk waktu terlamanya adalah 0,27 jam. Akan tetapi, waiting time di sini tidak dapat dihindari dikarenakan setiap dari pelanggan perlu menunggu untuk proses mobil selesai dilayani hingga kurang lebih 0,22 jam. Maka dari itu, untuk match mobil dan juga pelanggan ini membutuhkan waktu rata-rata 0,23 jam untuk selesai. Selain itu, owner juga mengatakan bahwa owner juga ingin memaksimalkan kapasitas resource dari setiap proses untuk meminimalisir resource mengalami idle atau kelebihan beban kerja. Maka, kita perlu mengetahui terkait utilitas para operator tersebut.
Jika ingin melihat utilitas pekerjanya, maka kita bisa memilih pada bagian Resource, kemudian fokus pada bagian Instantaneous Utilization. Berdasarkan tabel persentase utilitas tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa resource yang kurang optimal. Untuk alat, saat ini tidak dapat dikurangi dikarenakan setiap alat akan ada di setiap servernya. Maka dari itu, yang bisa ditingkatkan utilitasnya adalah karyawan cuci kering dan juga karyawan pengecekan. Sedangkan untuk karyawan registrasi, tidak dapat dikurangi orangnya dikarenakan registrasi memang memerlukan satu orang yang harus berjaga. Perlu diingat juga bahwa kita perlu ketelitian dalam menganalisis nilai dari utilitas yang ada, terutama pada mesin. Nilai yang ditampilkan pada report didapatkan dari perbandingan waktu kerja atau waktu pakai dibandingkan dengan keseluruhan waktu dari replikasinya. Oleh karena itu, tidak bisa secara gamblang mengatakan bagaimana status dari suatu resource sebelum memahami bagaimana peranan resource tersebut dalam keseluruhan sistem. Sebagai contoh, kita tidak bisa langsung menilai mesin hidrolik berstatus underwork karena nilainya hanya sebesar 0,064 atau 6,64%. Nilai tersebut merupakan nilai yang didapat dari persentase maksimum pada satu server, yaitu sebesar 33%, bukan 100%-nya. Hal ini karena memang untuk pencucian dibagi menjadi 3 server, sehingga persentase maksimumnya juga dibagi menjadi 3. Maka total utilitas yang seharusnya didapatkan oleh mesin hidrolik untuk persentase 100% adalah 19,92%. Itulah cara pembuatan model simulasi arena dan analisis report hasil simulasi. Teman-teman bisa mengidentifikasi performance metrik lainnya menggunakan report program tersebut. Sekian dari saya untuk video tutorial pembuatan model simulasi dengan menggunakan software Arena, dan semoga dapat membantu teman-teman dalam membuat model simulasi sesuai studi kasus masing-masing. Apabila terdapat pertanyaan dari pemaparan pada video ini, dapat langsung ditanyakan pada asisten masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.